Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menentukan topik penelitian. Namun sebelumnya, perkenalkan saya Bril Arman sebagai moderator dan pemateri yaitu Veronica Sayung Rayo, Anissa Maharani Masrura, dan Nur Fadila Bohari Abdullah. Penelitian merupakan salah satu langkah penting untuk memantapkan peneliti dalam kegiatan keilmuan yang mendukung di bidangnya masing-masing. Melakukan penelitian tidak semudah yang dibayangkan. Proses penelitian harus melalui prosedur dan mengikuti sistematika dari perencanaan sampai selesainya laporan penelitian. Penelitian dengan langkah menentukan topik yang kemudian didukung dengan pengumpulan data awal. Topik dalam penelitian diartikan sebagai kejadian atau peristiwa yang dijadikan dasar penelitian. Dalam sebuah penelitian harus ada topik atau masalah yang melatar belakangi penelitian. Hal yang pertama dilakukan sebelum melakukan penelitian adalah menentukan topik, karena topik adalah salah satu yang menjadi landasan penelitian. Untuk seterusnya, saya persilakan pemateri untuk membawakan materinya. Ya baik, jadi saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan memulai pembahasan pada kali ini. Jadi, pembahasan pertama adalah konsep dasar penentuan topik penelitian. Yang perlu kita ketahui bahwa topik penelitian adalah pokok dari sebuah penelitian atau pembicaraan dalam penulisan artikel ilmiah. Topik penelitian ini berada sebelum seseorang melakukan penelitian. Hal ini dikarenakan penelitian akan menjadi landasan dasar setiap kegiatan penelitian itu dilakukan. Topik penelitian pun harus mudah didefinisikan dengan baik dan diutarakan dengan baik, juga harus mudah dipahami. Bahasa yang digunakan harus menggunakan bahasa yang sederhana. Kita hanya perlu menggunakan bahasa istilah teknis jika itu diperlukan. Jika tidak, gunakan kata-kata sederhana sehingga semua orang mudah memahami. Dalam menentukan topik, kita harus memastikan bahwa topik yang kita pilih adalah topik yang menarik dan berbeda dari penelitian yang telah ada sebelumnya. Jenis-jenis penelitian secara garis besar terbagi atas dua macam, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data-data berupa angka, sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis secara detail. Namun, dari kedua penelitian tersebut, penelitian pun dapat digolongkan kembali menjadi beberapa jenis. Yang pertama, bereksperimen. Mungkin bagi kita semua kata bereksperimen itu sudah tidak asing lagi. Jadi penelitian dengan jenis eksperimen ini merupakan penelitian yang bersifat coba-coba atau menguji sebuah hipotesis. Yang kedua adalah deskriptif. Dari kata deskriptif yang berarti penggambaran, dapat kita artikan bahwa penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang dimaksud dengan tujuan menggambarkan kejadian-kejadian yang ada terjadi sampai saat sekarang. Yang ketiga adalah korelasional. Jenis penelitian korelasional merupakan penelitian yang bertujuan untuk menentukan hubungan antara dua variabel atau lebih. Pada umumnya, penelitian ini membutuhkan data variabelnya sendiri, sehingga penelitian ini memerlukan kegiatan pengumpulan data. Yang keempat adalah evaluasi. Penelitian dengan tipe evaluasi merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengecek kembali proses berlangsungnya sebuah sistem. Yang kelima, simulasi. Biasanya orang sulit membedakan antara penelitian simulasi dengan penelitian eksperimen. Hal ini dikarenakan karena kedua penelitian ini memang memiliki cara yang serupa. Akan tetapi pada simulasi memiliki sebuah rancangan awal serta kondisi sistem yang telah ditetapkan, sehingga lingkungan pengujiannya
dibuat semirip mungkin dengan kondisi sistemnya. Berbeda dengan eksperimen yang menentukan bagaimana pengaruh kondisi sistem yang akan diuji. Yang keenam adalah survei. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa survei itu merupakan kegiatan mengumpulkan informasi atau data dalam sebuah populasi atau komunitas yang besar, sehingga data tersebut dapat mewakili keseluruhan populasi tersebut. Ilmu statistik yang sangat berperan dalam pengambilan survei agar data yang dikumpulkan dapat dikatakan valid. Yang ketujuh adalah studi kasus. Jadi studi kasus itu merupakan penggalian informasi mendalam melalui permasalahan yang ada di sekitar kita. Dalam studi kasus, kita diibaratkan menjadi seorang detektif yang mencoba memecahkan masalah yang ada dan atau mengenali informasi permasalahan menjadi penunjang dalam mencari solusi. Oleh karena itu, data berupa kejadian pada masa itu atau bahkan masa lampau yang berhubungan dengan topik yang perlu dikumpulkan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Yang kedelapan itu etnografi. Jadi penelitian berbasis etnografi ini meliputi kegiatan analisa secara detail melalui kelompok sosial yang ada di masyarakat. Kegiatan ini juga bisa dilakukan dengan wawancara dengan narasumber serta dokumentasi peristiwa yang ada dalam kelompok sosial. Yang kesembilan adalah kultural. Pada umumnya, penelitian kultural merupakan penelitian objek yang berupa budaya atau hal yang sudah turun-temurun di masyarakat. Biasanya, penelitian kultural setidaknya harus mengambil data yang memang sudah dipastikan valid akan perkembangan budaya yang ada di suatu tempat. Yang berikut adalah historis. Dalam penelitian historis, kajian akan dilakukan dijadikan objek berupa sejarah atau fakta-fakta mengenai fenomena yang telah terjadi di masa lampau. Data utama dari penelitian histori ini berupa dokumentasi baik suara, gambar digital, atau bahkan objek. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tahap umum dalam menentukan topik penelitian. Tahap yang pertama yakni menentukan masalah yang menarik dan penting untuk diteliti. Menurut Abdullah Pandang dan Muhammad Anas dalam buku yang berjudul Penelitian Eksperimen dalam Bimbingan dan Konseling, dijelaskan bahwa langkah pertama yang memang perlu dilakukan dalam menentukan topik dan judul penelitian adalah menemukan masalah yang menarik dan penting untuk kita kaji. Karena memang sebenarnya ketika masalah tersebut adalah hal yang menarik dan sangat ingin kita kaji, tentunya akan membantu kita dalam melakukan penelitian nantinya. Kemudian, dalam menemukan masalah tersebut, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan, seperti mengeksplorasi area dan sumber masalah di lapangan, menyeleksi masalah, membatasi masalah kita, kemudian mengevaluasi hingga menentukan masalah yang akan kita kaji. Nah, langkah kedua dalam menentukan topik penelitian yakni mengidentifikasi masalah. Dalam sumber yang sama dijelaskan bahwa ada beberapa langkah dalam mengidentifikasi masalah penelitian. Yang pertama yakni menentukan bidang penelitian yang membuat kita tertarik untuk melakukan penelitian tersebut. Nah, sama seperti yang saya katakan tadi. Langkah kedua yakni mengembangkan penguasaan pada area bidang keahlian penelitian tersebut. Yang ketiga, yakni meninjau penelitian yang harus dilakukan di area tersebut untuk mengetahui tren dan studi terbaru di bidang tersebut. Nah, selanjutnya, pertimbangkan bidang prioritas penelitian berdasarkan hasil tinjauan tersebut. Nah, kemudian, gambarkan analogi dan wawasan tertentu dalam mengidentifikasi, atau bisa juga kita menggunakan pengalaman pribadi kita pada saat di lapangan. Kemudian, menentukan aspek spesifik dari masalah yang akan menjadi fokus penelitian, termasuk di dalamnya pengembangan topik penelitian kita. Langkah ketiga dalam menentukan topik penelitian, yakni menyeleksi masalah.
Pertama, yakni kebaruan dan menghindari duplikasi yang tidak perlu. Kedua, pentingnya bagi bidang yang diteliti dan bagaimana pengimplementasinya. Yang ketiga, yakni minat, keingintahuan intelektual, dan dorongan lainnya dari diri peneliti. Keempat, yakni pengalaman dan kualifikasi pribadi atas masalah yang dikaji. Selanjutnya, ketersediaan data dan metode. Lalu, peralatan khusus dan kondisi kerja. Kemudian keterjangkauan sampel, kemudian biaya dan risiko pengembalian, sponsorship dan sumber pendanaan, serta akses kerjasama administratif. Selanjutnya, bahaya risiko kena penalti dan handicap yang mungkin terjadi. Langkah keempat, yakni mendefinisikan masalah. Nah, mendefinisikan masalah berarti membatasi suatu masalah sehingga jelas ruang lingkup dan batas-batas kajian yang dipilih oleh peneliti. Dan membatasi masalah dalam penelitian memiliki beberapa langkah, yakni yang pertama, peneliti harus mengembangkan kerangka kerja konseptual masalah. Kedua, kerangka konseptual harus sedemikian rupa sehingga dapat dinyatakan dalam bentuk verbal. Ketiga, membatasi elemen masalah. Selanjutnya, mengklasifikasikan elemen-elemen masalah dalam kelompok homogen. Nah, selanjutnya, menemukan titik-titik kunci dalam kerangka kerja konseptual. Kemudian, mengevaluasi keadaan teoritis terhadap masalah. Lalu, bentuk akhir dari pernyataan dapat diberikan ke dalam bentuk verbal kerangka kerja konseptual masalah. Kemudian, memutuskan kesulitan praktis dalam melakukan penelitian. Langkah kelima, yakni pernyataan masalah. Setelah masalah dibatasi, akan dilakukan pernyataan masalah dengan hati-hati sebelum membuat perencanaan penelitian. Adapun 3 kriteria dalam mengidentifikasi atau merumuskan pernyataan masalah yang baik, yaitu pertama, masalah harus memperhatikan kaitan atau hubungan antara 2 variabel maupun lebih. Kedua, masalah harus dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang jelas dan tidak ambigu. Ketiga, masalah harus menerima pengujian empiris. Tahap keenam, yakni mengevaluasi masalah. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh peneliti agar masalah yang diusulkan dianggap tepat. Beberapa pertanyaan tersebut, yakni pertama, mana dari permasalahan itu yang cocok dan layak untuk dipersoalkan atau berkaitan dengan relevansi. Kedua, mana yang belum banyak dipertanyakan dan dijawab atau orisinalitas dan kekinian. Ketiga, mana yang jawabannya paling dibutuhkan atau signifikansi. Keempat, mana yang jawabannya bisa ditelusuri melalui desain penelitian tertentu atau kelayakan. Sebagai contoh gambaran langkah penelitian tersebut, misalnya saja contoh kasus. Nah, seorang mahasiswa prodi bimbingan dan konseling mengkaji kebiasaan prokrastinasi dalam hal menunda-nunda mengerjakan tugas yang terjadi di kalangan siswa SMA. Ia kemudian membaca dan mempelajari berbagai sumber untuk memperdalam pengetahuan mengenai area masalah tersebut. Kemudian, ia mencoba memahami berbagai faktor yang bisa menyebabkan terjadinya kebiasaan tersebut serta penanganan seperti apa yang tepat. Selanjutnya, berdasarkan tinjauan dari berbagai sumber, ia kemudian menemukan adanya masalah terkait motivasi siswa dalam mengerjakan tugas. Nah, masalah tersebut terdiri dari banyaknya dimensi, sehingga ia lebih lanjut memilih salah satu faktor yang diduga menjadi sumber masalah, yakni ketidakmampuan siswa untuk mengelola perasaan, pikiran, dan emosi mereka untuk bisa termotivasi dalam mengerjakan tugas. Akhirnya, muncul pertanyaan, apakah guru-guru yang ada di SMA tersebut tidak memberikan motivasi yang baik atau dorongan yang baik sesuai untuk membuat siswa tersebut termotivasi untuk mengerjakan tugasnya? Lalu, kemudian tinjauan lebih lanjut atas masalah ini menunjukkan bahwa sebagian guru memang tidak memahami cara yang baik untuk membangun motivasi belajar siswa saat proses belajar mengajar. Terdapat beberapa kesalahan dalam pemilihan topik. Yang pertama, kesalahan baconian adalah anggapan bahwa penelitian sejarah dapat dilakukan tanpa adanya dasar teori, konsep,
ide, hipotesis, dan generalisasi. Yang kedua, kesalahan terlalu banyak pertanyaan adalah kesalahan di mana terlalu banyak pertanyaan yang dikemukakan sehingga dapat melibatkan fokus pertanyaan akan bias. Yang ketiga, pertanyaan yang bersifat dikotomi adalah kesalahan di mana sejarawan bertindak mengadili atau menentukan benar salah, padahal sejarawan harus mendeskripsikan peristiwa sesuai kejadian sesungguhnya dengan netral. Selanjutnya, kesalahan metafisik adalah kesalahan di mana topik yang dipilih bersifat filsafat, moral, dan teologi. Seharusnya topik yang bersifat rasional dan yang terakhir, kesalahan topik fiktif adalah kesalahan pemilihan topik tentang pengandaian dan sesungguhnya tidak terjadi. Ciri-ciri topik penelitian yang baik. Yang pertama, urgen untuk diteliti. Yang kedua, akan membuahkan sesuatu yang baru bagi ilmu pengetahuan. Yang ketiga, merupakan sumbangan bagi pengembangan ilmu dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang keempat, topiknya aktual. Baik, itulah hasil pemaparan dari kelompok kami tentang menentukan topik penelitian. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan ditulis di kolom diskusi. Sekian dan terima kasih.